bahwa akan membantai semua polisi. Jadi bukan hanya satu, tapi semua polisi di setiap lampu merah, dengan ditandai, dengan diikuti. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini, kawan-kawan semua, saya akan mengulas berita yang sementara sedang hangat-hangatnya di tanah air Republik Indonesia terkait dengan berita dari Front Pembela Islam FPI yang akan membantai setiap oknum kepolisian di setiap lampu merah. Tentunya semua masyarakat Republik Indonesia yang punya WhatsApp, yang tergabung dalam grup-grup WhatsApp tertentu, mengetahui secara pasti siapa dan atas nama siapa yang turut berkomentar demikian. Dalam surat itu, dalam satu pesan singkat itu, salah satu oknum anggota dari Front Pembela Islam mengancam, memberikan satu statement yang sangat keras kepada pihak kepolisian bahwa akan membantai semua polisi. Jadi bukan hanya satu, tapi semua polisi di setiap lampu merah, dengan ditandai, dengan diikuti dengan kata-kata kalau istana sementara sedang dihuni oleh para dajjal, oleh para iblis. Ini sungguh sangat miris. Juga ini sangat mengejutkan kepada kita semua. Pada hari-hari kemarin kita telah menyaksikan antara perseteruan yang sangat ketat, yang sangat juga menakutkan antara pihak kepolisian dan juga Front Pembela Islam. Dalam artian negara versus Front Pembela Islam. Mulai dari persidangan dari Habib Rizik sampai kemudian hari ini kita sangat melihat bahwa betapa mainstream daripada Front Pembela Islam terhadap bangsa, terhadap negara, tentunya terhadap kebijakan negara, terhadap oknum yang mengisi tatanan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia, itu sangat mempunyai makna yang sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Tetapi saya tidak membenarkan, tapi juga tidak melarang dari setiap anggota Front Pembela Islam yang dengan sengaja, dengan sadar mau memberikan perlawanan yang begitu konkret, perlawanan yang begitu nyata kepada pihak yang dianggap oleh mereka adalah orang-orang yang menyeleweng daripada tugas. Kalau kita berbicara mengenai tugas, maka tegas dalam undang-undang kepolisian misalkan termaktub secara eksplisit apa tugas yang diemban oleh oknum kepolisian. Namun itu adalah satu variabel yang dijadikan oleh Front Pembela Islam untuk mengangkat dan juga untuk memberi kekacauan sebenarnya kepada semua oknum yang menjadi aparatur negara. Tak bisa dinafikan lagi oleh masyarakat Republik Indonesia bahwa dari perjalanan panjang dari Front Pembela Islam, dari semua jejak, dari semua rekam jejak yang kita bisa peroleh, tentunya mengisyaratkan satu perlawanan yang sekali lagi saya sampaikan, bahwa perlawanan yang sangat konkret. Entah apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap mereka, atau entah apa yang menjadi landasan perjuangan dari Front Pembela Islam, sehingga pada hari ini bahkan hampir tiap hari ada saling serang antara pihak kepolisian dan juga pihak Front Pembela Islam. Dalam pihak kepolisian itu mewakili negara Republik Indonesia. Pertama, saya mau turut bersuka cita terhadap apa yang disampaikan oleh kader-kader. Nah, atas perlawanan itu secara tersirat harus dipahami oleh kita semua bahwa sedang terjadi apa dalam bangsa Indonesia, sehingga kemelutan yang dilakukan dan juga banyak kritik yang tidak saja dilakukan oleh Front Pembela Islam, tapi juga kader-kader bangsa yang turut memberi kritik pedas kepada bangsa ini. Tapi itu pun tidak menjadi poin. Yang saya mau sampaikan kepada pemirsa terkait dengan berita yang sementara sedang menjadi berita hangat dalam kalangan netizen, bahwasannya apa di tubuh Front Pembela Islam tentunya kita menyadari
bahwa secara legal standing mereka sudah tidak terakui sebagai organisasi yang diizinkan. Artinya setelah ada undang-undang yang telah menjadi kontroversial kemarin, maka Front Pembela Islam menjadi organisasi masyarakat terlarang yang ada di Republik Indonesia. Itu satu yang menjadi satu sub diskusi yang bisa kita buka secara besar-besar. Tetapi kemudian tidak bisa dinafikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara itu juga terjamin dan termaktub dalam undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang warga negara. Maka apa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam terhadap pihak kepolisian merupakan satu bentuk pengancaman. Jadi sebenarnya tidak masuk dalam logika rasional kita, sebab masyarakat sipil kemudian berani memberi pengancaman kepada pihak kepolisian yang mempunyai segala macam cara dan disiapkan dengan alat dan fasilitas yang memadai. Apalagi ini menyangkut tentang, saya tidak mau kemudian sebutkan itu dengan frasa bahwa itu adalah satu kode peperangan antara Front Pembela Islam dan kepolisian. Tetapi sepertinya sedang menjurus ke sana. Front Pembela Islam mengancam loh. Ini secara tegas. Maka kalau kita bisa menilik dari apa yang disampaikan oleh anggota, oleh oknum Front Pembela Islam ini, yang juga telah menimbulkan tidak sedikit reaksi dari pihak kepolisian untuk serba hati-hati, lebih kepada mereka untuk mencegah semoga itu tidak terjadi. Tetapi itu kemudian akan menjadi satu hal yang paling rumit ketika basis massa yang dimiliki oleh Front Pembela Islam ini secara besar-besaran juga akan melakukan bombardir terhadap pihak kepolisian. Tidak bisa disangkal oleh kita semua bahwa Front Pembela Islam mempunyai kader, mempunyai anggota yang begitu banyak. Bahkan kalau bisa dihitung, kalau misalkan pihak kepolisian, jadi sebenarnya ini fair, pihak kepolisian banyak, tapi juga pihak dari oknum Front Pembela Islam ini juga banyak. Sehingga ketika kemudian ini terjadi, maka itu ada turbulensi, tabrakan antara orang yang mempunyai basis massa yang banyak dengan satu alasan jihad dan juga dengan satu alasan bahwa melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika itu menjadi satu mindset, ketika itu menjadi satu pikiran yang terpatri dalam kehidupan kita sendiri, maka kemungkinan besar bangsa akan menjadi hancur. Karena ini melibatkan banyak unsur, melibatkan banyak kalangan, melibatkan banyak orang. Kepolisian banyak, kepolisian mempunyai banyak orang, dan juga Front Pembela Islam mempunyai basis massa yang banyak. Dan ketika itu terjadi, bangsa Indonesia akan mencipta satu sejarah, kala-kala sejarah yang ditorehkan baru-baru ini menjadi viral juga oleh negara Myanmar. Sehingga ini merupakan satu langkah yang harusnya dikaji, apalagi sebagai penegak hukum misalkan, ini harus mengambil langkah yang tepat, yang juga adil, memposisikan Front Pembela Islam sebagai apa. Tentunya dari awal bahwa posisi dari Front Pembela Islam ini sudah menjadi organisasi terlarang. Nah, ketika kemudian itu dibiarkan, maka semoga tidak ada gesekan. Tapi dari WhatsApp, dari pesan-pesan yang menjadi memanas-manasi orang dari kalangan Front Pembela Islam, ini tentu keadaan bangsa Indonesia dalam bahaya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada konten saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.